tadi bukan wahmi tetapi alam syahadah. Apa arti alam syahadah? Alam kenyataan. Apa yang nyata di alam ini? Tidak ada lain daripada nang dimaksud tadi. Nang dimaksud tadi itu nang nyata. Lalu disebut bahwa diri kita dan alam semesta kenyataan Allah. Ya kan? Paling di bawah perbuatan makhluk, kenyataan perbuatan Allah. Itu paling nyata sudah. Sebab perbuatan ini awal dilihat dengan mata langsung. Kalau sifat Allah kada kawa dilihat dengan mata, apalagi asmanya, nama zatnya kada kawa. Nah, oleh sebab itu wallahu yang disimpulkan oleh Imam Ghazali sudah kita baca minggu tadi, bahwa kelezatan manusia yang beriman sesudah umur 40 hanya makrifat. Adapun yang lain dari makrifat sudah dilimpati seluruhnya. Maka ya itu. Nah, sebagai contoh atau sebagai dalil riwayat Rasulullah SAW sudah meningkat usianya hampir 40. Dia suka khalwat. Ya kan? Sebelum 40 tahun dia hubbinya itu khalwat. Hubbiba ilaihil khalwah. Kalau di hadisnya itu awal ma budi'a bihil wahyu ar-ru'ya as-sadiqah fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subuh thumma hubbiba ilaihil khala'u fakana yakhlu bi ghari hira'in sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai kenyataan bahwa memang jiwa yang mutmainnah, ruh yang bersih, akal yang waras, Nur Muhammad yang aktif. Kalau sudah hampir 40 itu cenderungnya hanya kepada ma'rifat. Misal perbedaan lezatnya ma'rifat di dunia dari lezatnya langsung mengenal Allah di akhirat, seperti kita menghayalkan sesuatu benda sambil memejamkan dua mata, dihayalkan. Maka dalam hayalan kita itu benda tadi nampak. Ya, padahal hayalan ini belum pernah kita melihat, cuma mendengar kabar. Ada benda bentuknya begini, itu ini sifatnya begini, warnanya ini, timbul di otak kita hayalan. Nah kemudian sesudah kita tadi menghayalkan tadi, timbul mailun bil qalbi atau mahabbah, ingin melihat benda itu. Kemudian benda itu dibuka akan orang pada waktu yang sudah ditentukan, karena ada waktunya.
tatkala sampai waktunya dibukakan, maka kita melihat dengan mata terbuka. Disinilah perbedaan jauh jelasnya antara hayalan yang dahulu tadi dengan yang sekarang langsung dilihat dengan mata. Iya tak? Iya kan? Nah, lalu dunia ini adalah namanya khayal. Itu dalam kitab. Ada lagi yang mengatakan dunia ini adalah waham. Kalau khayal artinya itu setengah perbandingan lah. Setengah perbandingan itu khayal. Nah, kalau waham artinya itu kisahnya aja. Tahulah kisahnya aja. Kisahnya aja. Arti kisahnya itu kan apa? Kada mujur. Kisahnya aja kada mujur. Nah, kada asli. Nah, karena dunia ini alam khayali dan wahmi, maka makrifat yang di dunia ini diberi tasmiyah ngarannya adalah ru'yah bil basirah, artinya penglihatan mata hati. Atau nama yang kedua adalah quwwatul iman, ketajaman iman. Atau nama lain quwwatul yakin atau ziyadatul yakin, peningkatan keyakinan. Atau yang sering dipakai oleh istilah ahli tasawuf, musyahadah. Musyahadah. Arti dari musyahadah itu idrakus syai'i bidzauqi. Artinya kita itu meyakinkan sesuatu memakai alat pengerasaan, bukan memakai alat lain. Rasa digarakakan orang, nah itu. Rasa didiamakan orang, rasa didiriakan orang, rasa dirukukan orang, rasa diiktidalkan orang, rasa disujudkan dan seterusnya. Pengrasaan rasa dipakai orang untuk sembahyang tadi, misalnya sembahyang, itulah yang disebut dzauq atau musyahadah. Nah, ini yang disebut surga dunia. Nah, lezatnya itu tadi mengumpul bagi seluruh lezat yang lain. Cuma, nah ini ada cumanya. Tadi sudah dikeluarkan bahwasanya kelezatan itu menurut sunnah dari Allah. Kita sudah tahu apabila sunnah Allah dalam Quran, walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sunnah Allah itu kada bisa dirubah-rubah. Paham kan? Nah, menjadi sunnah Allah Ta'ala bagi orang-orang yang dimasukkannya dalam surga di dunia, yaitu ma'rifat itu, melewat
khalwat. Tidak bisa jalan lain, pasti melewati khalwat. Dalam kitab disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ma'rifatnya melebihi dari yang lain seluruh dunia. Lah, tapi kenapa jadi Allah Ta'ala itu mengadakan sunnah kepada Rasulullah khalwat di Gua Hira? Ini sebenarnya Rasulullah tidak memerlukan khalwat. Sebab hasil daripada khalwat sudah dapat. Lalu timbul pertanyaan, kenapa jadi Rasulullah khalwat? Dijawab oleh ulama kita, ta'liman li ummatihi, bimbingan, tuntunan bagi umat-umatnya. Maksud umatnya di sini ummatul ijabah, atau yang disebut fattabi'uni, umat nang mutaba'ah. Oleh sebab itu seluruh ulama-ulama yang kita dapati riwayatnya itu mulai sahabat dan sampai terus-terusan itu dipimpin suluk atau khalwat oleh syekhnya. Caranya masing-masing menurut tarekat masing-masing. Khalwat zahir yaitu menyendiri di dalam satu tempat dan menghajatkan jangan ada bunyi nang didengar oleh telinga. Itu pukul berapa nang sunyi, nah itu masanya gawian itu apa? Nah di sini Rasulullah ditanya orang, apakah kerjaan Rasulullah dalam khalwatnya? Maka ada kaul beberapa. Pertama, ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir di dalam Gua Hira. Ada yang mengatakan Rasulullah itu membaca sholawat. Ada yang mengatakan Rasulullah tafakkur. Ada yang mengatakan Rasulullah sembahyang atas syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam. Kesimpulannya sembahyang. Karena sembahyang itu kumpulan bagi seluruh ibadat. Sholawatnya ada dalam sembahyang. Tafakkurnya ada, ya tadabbur, yaitu sholawatnya pun ada. Nah itu berapa hari Rasulullah itu dan berapa kali? Nah Rasulullah itu kada sekali aja masuk di kamar nang menyendiri tadi, rancak masuknya itu. Paling lawas berapa? 40 hari. Paling satu mat berapa? 3 hari. Nah itu. Napa nak dimakan sidir? Rote kering, banyu zam-zam minumannya. Itu aja. Kalau pang ada kari, kalau ada. Kalau pang masih salib, apalagi ajan.
apalagi di dalam kamar situ kerupuk belinju, kacang bersama,